Oke, back to Merdeka Team. Kita hari ini ketemu dengan Pak Danang. Hai Pak Danang. Halo Bu Evi. Saya mau mengajukan pertanyaan nih Pak. Oh iya, boleh. Melihat perkembangan saat ini dan yang akan ke depan, kira-kira tantangan apa yang dihadapi oleh peserta didik kira-kira dibandingkan dengan yang masa lampau, apa yang perlu disiapkan oleh peserta didik? Ya, jadi berdasarkan diskusi ya Bu ya, diskusi kita dari Bu Evi, Pak Raka dan Pak Adi. Memang problematika siswa saat ini itu lebih banyak daripada masa lalu ya. Masa lalu dengan teknologi seadanya dan sumber informasi yang terbatas hanya di guru dan buku, siswa masih bisa dikontrol dalam pengelolaan informasi. Nah, kalau di masa sekarang informasi bisa didapat dari mana-mana, bahkan dalam volume yang luar biasa banyak ya. Malah kita jadi kayaknya banjir informasi. Nah, tadi berdasarkan diskusi kita semua, tantangannya itu ada beberapa yang kita bisa simpulkan. Yang pertama, peluang kerja semakin terbuka, dan dalam hal ini peluang kerja yang muncul ini tidak hanya seperti masa lalu muncul peluang-peluang kerja di bidang yang baru, tapi juga menghilangkan beberapa lowongan kerja yang sudah ada ya. Lalu yang kedua, persaingan semakin kompetitif, dan dalam hal ini persaingannya itu tidak lagi dengan sesama manusia, tapi juga bahkan dengan AI, dengan komputer, ya, dengan robot kita bersaing ya di masa mendatang, terutama di revolusi teknologi 5.0 ya. Lalu yang ketiga, siswa dituntut untuk lebih kreatif ya, lebih kreatif untuk membuat suatu gebrakan, suatu peluang usaha yang belum pernah ada atau yang sering orang sebut sebagai startup ya. Contohnya Nadiem Makarim pengen bikin usaha transport, tapi iya nggak punya motornya, nggak perlu punya motor dia, tapi bisa bikin usaha transport. Terus contoh aplikasi Traveloka nggak punya hotelnya, tapi bisa bikin usaha hotel dan lain sebagainya. Ada juga ya Shopee pengen punya mall, tapi nggak perlu bikin gedungnya, bikin mall virtual. Jadi mesti kreatif ya anak-anak masa sekarang. Lalu juga harus adaptif. Dalam hal ini harus peka terhadap perubahan ya, terutama dengan perkembangan teknologi yang selalu berubah setiap tahun ya. Tingkat derivatifnya tinggi. Apa yang ada di tahun ini, tahun depan ada lagi yang baru. Pasti beda ya Pak ya? Pasti beda. Ini menuntut kita semua, termasuk kita para guru, untuk selalu belajar ya. Belajar. Relevan dengan zaman ya? Iya, harus relevan dengan zaman ya. Dengan situasi yang saat ini kontekstual ya. Dan itulah mengapa dalam proses pembelajaran ya kuncinya adalah kontekstual ya. Kontekstual, karena materi-materi yang ada di buku sebenarnya bisa didapatkan kapan saja. Cuma yang siswa butuhkan itu adalah bagaimana mereka melihat peluang sesuai konteks yang ada di sekitar, permasalahan yang ada di sekitar, solusinya dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, harus inovatif tentunya ya, yang seperti tadi, kreatif, inovatif, memunculkan peluang-peluang baru, dan juga yang paling penting juga menurut saya adalah mentality. Karena akhir-akhir ini pun kita lihat banyak orang-orang yang depresi. Betul. Depresi karena stres kerja itu dengan orang loh. Iya, apalagi nanti misalkan dengan sesuatu yang bisa membuat kita tidak relevan lagi, dengan robot, pekerjaan kita hilang sepenuhnya. Apa yang kita pelajari makin stres tapi. Iya, di perkuliahan tiba-tiba tidak relevan lagi. Kita harus memulai lagi dari nol. Nah, itu tantangannya ya, mentality. Kita harus membuat siswa itu punya tahan banting dan juga bisa menciptakan support system yang bagus ya bagi mereka. Ya, jadi seperti itu Bu, analisis dari diskusi kita tadi ya mengenai tantangan bagi siswa. Terima kasih. Jadi tadi karena melihat peluang semakin terbuka, persaingan semakin kompetitif, tentunya yang kita ajarkan kepada peserta didik kan mereka menjadi kreatif, menjadi adaptif, inovatif, dan terutama dari segi mental harus tahan banting. Iya, gitu betul. Ya Pak. Iya, itu yang betul. penting ya. Iya, tantangan ke depan. Tantangan ke depan. Terima kasih Pak Danang atas diskusi kita. Iya.
Oke, halo Pak Adi. Halo. Iya, Pak Adi. Tadi kan kita sudah menyaksikan nih dua video, satu pas kemarin yang pandemi, terus yang kedua tadi saya sebut aja tukang las. Kira-kira menurut Pak Adi gimana dengan metode pembelajaran? Ya, jadi di video yang kita simak di video YouTube tersebut, bagaimana pembelajaran yang masih konservatif yang hanya berpindah medium saja. Ketika sebelum terjadi pandemi kita belajar di kelas, ketika pandemi kita belajar mengenal yang ada namanya Zoom. Google Classroom, Gmeet dan lain sebagainya. Tetapi secara polanya tetap sama, hanya berpindah posisi saja. Pindah ruang ya Pak? Pindah ruang. Dan ini salah satu konsep pembelajaran yang masih tradisional dan menurut saya tidak efektif untuk tantangan yang akan datang yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Danang, seperti itu. Kalau yang video kedua Pak, yang tukang las tadi belajar dari tukang las merakit helikopter. Ya, ini kalau kita komparatifkan dengan tiga sosok anak ini, Vicky Naki, kemudian Putra Aji dan Kak Harudin. Ya, Vicky Naki yang belajar bahasa Rusia dan 5 bahasa asing lainnya melalui aplikasi Ome TV itu bisa menambah relasi, menambah link kepada masyarakat mancanegara. Nah, ini kan kita melihat bagaimana dia belajar bahasa secara otodidak dengan praktik langsung berbicara dengan orang asing tersebut, tidak melalui pendidikan maupun kursus dan lain sebagainya. Kemudian ada di sini Putra Aji, salah satu hacker yang berhasil membobol situs NASA. Nah, ini salah satu yang sempat heboh, Bjorka yang ada di Indonesia. Nah, dia juga salah satu pelaku, ibaratnya yang mengungkap sosok Bjorka dengan menghacker situs-situs resmi negara. Kemudian Kak Harudin, seorang tukang las yang iseng-iseng kemudian merakit helikopter. Nah, ini kan salah satu pembelajaran yang bisa dilakukan dengan secara praktik langsung. Nah, ini selaras dengan kurikulum yang kita jalan sekarang, ya, tentang pembelajaran berbasis project seperti itu. Jadi menurut saya ini sangat penting diterapkan untuk menghadapi tantangan masa yang akan datang dibandingkan cara pembelajaran yang konvensional tadi. Nggak hanya berpusat ke guru ya? Betul, jadi student center. Ada yang ditambahin lagi Pak? Sudah cukup saya rasa. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Ya, jadi untuk permasalahan nomor 3, jika cara tradisional tidak cukup, apa saja yang harus dilakukan oleh para pendidik dalam menyiapkan para peserta didik menghadapi tantangan masyarakat 5,0? Terima kasih Pak Danang. Tadi ya, seperti yang tadi Pak Danang sampaikan di awal, kan ada banyak permasalahannya tuh, mental, terus juga ada banyak gap antara yang diajarkan dengan yang dibutuhkan oleh industri. Sebenarnya yang pertama kali dari yang saya tanggapi itu satu, jelas si guru butuh improve dan juga butuh belajar lagi. Karena seperti kata pepatah, guru kencing berdiri, guru kencing berlari. Gimana caranya kita bisa menuntut si murid bisa bagus belajarnya kalau si guru nggak improve? Itu satu dulu. Penting untuk membuat kita sebagai tenaga pengajar belajar lebih baik. Nah, lalu setelah si guru improve juga disesuaikan dengan kebutuhannya. Pendidikan bisa sesuai dengan industri. Karena pada akhirnya kan pendidikan akan mengarah ke industri, ke kebutuhan masyarakat dan bagaimana caranya pendidikan untuk bisa menjawab itu. Nah, makanya pendidikan harus didesain dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri. Yang ketiga juga industrinya juga harus memiliki kemauan dan juga mampu untuk menampung kita dari segi ya, entah kalau siswanya mau jadi karyawan maka juga perlu ada pekerjaan, atau bila mana ingin menjadi wirausaha, siswa juga harus mumpuni untuk mencari informasi itu. Nah, kembali tadi sebenarnya kalau kita berbicara pada siswa, itu juga harus mengarahkan siswa untuk tadi mengembangkan mental, mengembangkan spiritual, dan juga mengembangkan pengetahuan untuk siswa dapat menetapkan dirinya untuk entah itu terjun ke dunia industri atau membuat lapangan kerja untuk siap dengan semua kondisi. Maka kembali belajar harus komprehensif. Kalau kita di kurikulum 2013 kita masih ada psikomotor, afektif dan kognitif. Nah, itu pembelajaran yang seutuhnya. Maka selain tadi mengasah di bidang pengetahuan, juga mempersiapkan keterampilan siswa dan juga sikap mentalnya. Agar tadi hal-hal yang kita nggak inginkan seperti mental yang
lembek, terus juga menghafalkan segala cara untuk menempuh tujuannya, nggak kejadian di masyarakat setelah siswa lulus. Mungkin karena itu pada yang dapat saya sampaikan. Iya. Terima kasih Pak Raka. Saya juga setuju mengenai tadi pepatah tadi mengenai guru. Memang pentingnya role model itu sangat berpengaruh ya bagi siswa ya. Karena misalkan bila dikaitkan dengan masalah literasi itu kan nggak cuma literasi tulisan aja, tapi literasi digital juga termasuk. Dimana kalau kita pengen siswanya ibaratnya rajin baca, kita pun harus rajin baca juga. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Raka. Sama-sama Pak Danang. Ya. Oke, baik Bu. Tadi setelah kita bahas banyak hal, nah ini ada satu video nih Bu yang cukup menarik tentang anak SD. Iya, keren banget anak SD yang bikin campaign menyuarakan tentang sampah plastik di Bali. Nah, pendapat Ibu gimana Bu soal anak SD tadi? Luar biasa banget sih, bangga banget anak SD kayak gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa nggak perlu menjadi besar, nggak perlu menjadi siapa, tapi dari kita yang mungkin kecil tapi itu akan berdampak. Kita bisa membawa perubahan untuk di dunia ini kayak gitu loh. Jadi kayaknya menurut saya ini penting banget ya diajarkan, terutama untuk anak-anak generasi ke depan. Tentu tantangannya kan tadi udah disampaikan Pak Danang, persaingan yang semakin luas, kompetitif, saingannya bukan hanya manusia tapi juga dari robot dan sebagaimana. Tentunya disitulah mentalnya siswa diajarkan. Bagaimana anak-anak ini tadi membuat suatu plan, bagaimana ketika plannya itu gagal dia harus berbuat apa, ketika ditolak oleh masyarakat dia harus siap. Terutama kalau dilihat tadi juga sejalan dengan yang Pak Danang sampaikan, perlu banget yang namanya mental. Satu mental, dua kerjasama, kemudian ya semangat untuk selalu melakukan perubahan kreatif, inovatif. Nah itu kan yang sangat diperlukan sekali di masa yang akan datang. Jadi menurut saya di dunia pendidikan sangat perlu seperti ini. Jadi itu tadi model belajar yang berhasil dan komprehensif tadi. Iya, secara pembelajaran kontekstual sesuai kebutuhan, memerlukan mental, butuhkan adaptif, inovatif, kreatif, udah lengkap. terjadi perubahan. Dan semoga video tadi jadi contoh untuk modal pendidikan kita dan kita lihat dari video tadi. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Oke, see you.